Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sudah banyak tahu bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, yang ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dan saya juga pernah membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah, yaitu sifat wujud. Tapi saya ingin membahas lagi tentang sifat wujud ini, karena banyak orang yang merasa bahwa Allah itu seperti tidak ada. Banyak orang yang ketika berbuat dosa itu merasa Allah itu tidak melihat, padahal Allah itu ada, melihat kita. Mari kita bahas sifat Allah yang pertama, yaitu sifat wujud yang ada dalam kitab Tijanud Daruri. Kita bahas, baca dulu pasalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mangka wajib bihaqihi ta'ala din hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud hartosna aya Allah. Wadiduhu sareng alilalawanan sifat wujud al adamu eta adam hartosna ta aya Allah. Wadalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu sifat wujud wujudu hadihil makhlukati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk. Nah, sahabatku semuanya, sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20. Begitupun sifat yang mustahil bagi Allah itu ada 20 juga. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu sifat yang wajib bagi Allah yang pertama, yaitu sifat wujud, yang artinya ada. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu benar-benar ada. Apa sih bukti bahwa Allah itu ada? Buktinya adalah ciptaannya. Apa ciptaannya Allah itu? Ya makhluk, ciptaan Allah itu makhluk, alam dunia dan segala isinya yang ada di alam dunia ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apapun yang ada di dalamnya itu adalah ciptaan Allah SWT. Tidak mungkin ada langit, tidak mungkin ada bumi, tidak mungkin ada kita manusia kalau tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Yaitu Allah yang menciptakan kita. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Lalu masih kurang jelas dengan bukti alam semesta ini. Kadang orang itu masih belum jelas dengan bukti bahwa makhluk adalah ciptaan Allah, bahwa kita manusia adalah ciptaan Allah. Dalam sebuah cerita dari perjalanan biografi Abu Hanifah, yaitu salah satu madhab imam yang 4, dia dalam kisahnya dia pernah ditanya oleh seorang ateis bahwa ateis itu kan tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki
kepercayaan akan Tuhan. Lalu singkat cerita gini, ateis tersebut bertanya kepada Abu Hanifah. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Kata seorang ateis tersebut. Lalu Abu Hanifah menjawab, iya ada. Kemudian seorang ateis tersebut juga yang namanya Dahriyah, di manakah dia kalau memang Allah itu ada? Lalu Abu Hanifah menjawab, dia tidak ada tempat bagi dia. Tidak ada tempat bagi Allah. Abu Hanifah menjawab seperti itu. Kemudian Dahriyah bertanya lagi, bagaimana bisa disebut ada bila dia tak punya tempat? Lalu Abu Hanifah menjawabnya, dalilnya ada di badan kamu, yaitu ruh. Saya tanya, kalau kamu yakin ruh itu ada, maka di manakah tempatnya? Di kepalamu, di perutmu, atau di kakimu? Lalu Dahriyah itu pun, ya seorang ateis itu pun diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, yaitu Syekh Himad, dan ia bertanya pada Dahriyah, apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis? Lalu Dahriyah pun menjawab, ya saya yakin di susu itu ada manis. Lalu Abu Hanifah menjawab, kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas? Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, seperti ruh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di arsy ataupun di dunia ini. Seperti itu. Jadi Allah itu ada, walaupun Allah tidak membutuhkan tempat, tapi Allah itu ada. Seperti halnya ruh, kita yakin bahwa ruh itu ada dalam tubuh kita, tapi kita tidak bisa menjelaskan di mana letaknya ruh itu. Apakah di kepala, apakah di badan, apakah di kaki, kita tidak bisa menjelaskan. Tapi kita yakin bahwa ruh itu ada. Atau di dalam segelas susu, kita yakin bahwa dalam susu itu ada rasa manis. Tapi kita tidak tahu di mana letak rasa manis itu, apakah di atas susu, atau di tengah-tengah susunya, atau di bawah susunya. Seperti itu pula. Tapi ingat, bukan berarti Allah itu sama dengan ruh, atau sama dengan susu. Itu hanya perumpamaan. Ciptaannya saja, ruh dan susu itu ciptaan Allah, tidak memiliki, tidak bisa kita jelaskan tempatnya di mana. Apalagi Allah yang menciptakan kita. Maka otomatis kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Buktinya sudah ada, yaitu ciptaannya. Dan apa lawan kata dari sifat wujud itu? Yaitu al-adamu, yang artinya tidak ada Allah. Jadi mustahil Allah tidak ada. Apa yang menjadi dalilnya menurut kitab ini, menurut kitab Tijan, dalilnya yaitu dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, yaitu wujudu hadihil makhluqati, yang artinya adanya ini makhluk, pirang-pirang makhluk, para makhluk-makhluk Allah, malaikat, manusia, para nabi,
para rasul, tumbuhan, binatang, hewan, langit, bumi, planet-planet itu membuktikan jadi dalil bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Kita harus meyakini itu semua. Jangan sampai kita tidak meyakini itu semua. Dengan otak pun, dengan logika pun kita bisa memahaminya bahwa memang Allah itu ada. Gak mungkin dong kita tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan. Dan sampai zaman sekarang pun belum ada orang yang mampu menciptakan manusia. Baru ada itu yang baru mungkin manusia hanya bisa membuat robot yang baru persis, tidak sama persis tapi mirip manusia. Tapi beda dengan manusia, ciptaan Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa kita, khususnya Allah, manusia, kita aja. Contoh kecilnya manusia, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa sifat yang wajib bagi Allah yang nomor pertama itu sifat wujud, yang artinya ada Allah. Lawannya mustahilnya yaitu sifat adam, yang artinya tidak ada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu wujudu hadihil makhlukati, yang artinya adanya ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.